Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana, calon guru penggerak angkatan ke-7, kelas 120 dari SMK Plus NU Sidoarjo. Hari ini saya akan melakukan sesi coaching pra-observasi supervisi akademik dengan rekan saya Ibu Nurul Komaria. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, sesuai dengan rencana kita kan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol untuk sesi coaching ya. Iya, Ibu Nurul sehat ya? Alhamdulillah hari ini sehat selalu. Iya. Jadi gini Bu Nurul, saya kan besok mau melakukan kegiatan supervisi akademik mendampingi Ibu Nurul. Iya. Kira-kira Bu Nurul siap ya? Iya, siap. Oke, terima kasih. Siap. Ibu Nurul mengajar apa ya? Ini saya lupa. Mengajar animasi 2 dimensi. Dimensi. Kejuaraan animasi. Kejuaraan animasi. Ya. Kemudian nanti kira-kira ketika Bu Nurul mengajar nanti apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Nurul sampaikan? Kalau untuk kedepannya nanti ingin mengajarkan anak-anak bagaimana cara membuat gambar menggunakan tracing di Photoshop. Iya. Apalagi Bu Nurul tujuan pembelajarannya? Mengenalkan siswa dengan Photoshop. Jadi nanti di awal pembelajaran saya menjelaskan Photoshop itu software apa, terus untuk apa. Setelah itu menjelaskan mengenai tracing dan cara membuat gambar melalui tracing dan pengenalan brush. Kira-kira apa yang hendak dicapai dengan pembelajaran tersebut? Apa yang Bu Nurul ingin berikan pada siswa ketika siswa tersebut dapat materi tersebut? Kalau yang ingin dicapai, saya ingin siswa bisa membuat gambar menggunakan Photoshop. Karena sejauh ini mereka masih pengenalan gambar menggunakan manual. Jadi untuk next time-nya akan menggunakan Photoshop secara digital. Berarti yang biasanya gambar manual sekarang gambar digital ya, pakai komputer gitu ya maksudnya? Ya. Jadi nanti untuk ngajarnya di lab atau di kelas Bu Nurul? Di lab. Karena di lab ada perangkat yang memadai juga. Terus Bu Nurul, kira-kira strategi apa saja yang ingin Bu Nurul terapkan nanti ketika pembelajaran di lab atau di kelas nanti? Ya, karena itu tadi yang pertama mereka belum mengenal Photoshop karena di awal masih manual. Jadi saya menjelaskan tentang Photoshop terlebih dahulu. Terus yang kedua saya menjelaskan tentang brush, pengenalan brush, sama memberi contoh tracing yang baik dan benar dan hasilnya yang bagus yang gimana gitu. Kalau untuk model pembelajarannya betul, pakai model pembelajaran apa nantinya itu? Based learning. Jadi praktek lalu project. Nanti based learning ya. Iya. Kemudian nanti anak-anak full praktikum atau teori itu gimana? Yang pasti teori dulu. Dulu. Sebelum praktek anak-anak dikasih teori dulu, penjelasan, terus baru dikasih contoh dulu dari saya karena ya itu tadi anak-anak pasti yang namanya masih awam belum pernah mencoba, yang pasti belum tahu gimana cara bikin gambar di Photoshop. Jadi saya contohkan dulu baru anak-anak praktek. Jadi anak mengamati Bu Nurul, iya. kemudian meniru gitu ya. Iya. Apakah ada sesi diskusi atau presentasi mungkin atau? Ada kayak sharing atau tanya jawab pasti ada di ketika anak-anak praktek dan di akhir masih ada. Terus Bu Nurul gini, dalam setiap pembelajaran apapun itu kan biasanya ketika guru mengajar menemui kendala-kendala. Nah, kira-kira apa kendala yang dihadapi Bu Nurul nanti ketika mengajar ini? Yang pertama kendala pasti itu tadi pengenalan Photoshop. Terus yang kedua perangkat, karena anak-anak belum pernah coba perangkat juga. Terus yang ketiga mengenai mungkin tutorial ya. Kalau perangkat, berarti anak-anak sebelumnya belum kenal Photoshop tuh? Ada, cuman beberapa. Jadi kendala. Nah, dari berbagai kendala-kendala yang sudah disampaikan dulu tadi, kira-kira apa sih cara untuk mengatasi kendala tersebut menurut dulu sendiri? Yang pertama ngajarin anak-anak buat Photoshop tadi. Terus yang kedua untuk perangkat. Kalau perangkat semisal mereka belum coba Photoshop sama Wacom, anak-anak bisa disarankan buat pakai HP dulu, pakai IBIS Pen, terus gambar pakai stylus atau apa nanti boleh pakai itu juga. Sama yang terakhir
kalau semisal mereka masih kaku pakai Wacom, nanti bisa dikasih waktu buat ngelemesin tangan. Apa tuh Wacom itu Bu ya? Wacom itu perangkat buat gambar. Perangkat buat gambar. Oh yang gambar yang disambungin ke PC. Nanti gambarnya langsung di situ ya. Ya. Oh, gitu. Kemudian tadi disebut stylus itu apa Bu ya? Stylus itu pen. Oh pennya buat, namanya. Oh. Pen biasanya buat gambar di layar HP. Berarti itu tapi semua tersedia Bu ya di lab ya? Kalau Wacom iya ada. Berarti Bu Nurul ini intinya gini, kendala yang nanti dihadapi sudah punya cara solusinya ya. Kalau nanti kendala tersebut terjadi, Bu Nurul sudah siap untuk mengatasinya seperti itu. Nah, oke, terima kasih Bu Nurul. Karena gini Bu Nurul, apa sih yang ingin Bu Nurul simpulkan dari kegiatan kita dan observasi kita pada siang hari ini? Apa kesimpulan atau apa manfaatnya Bu Nurul dapatkan dari kegiatan observasi ini? Ya dari kegiatan ini nantinya saya sudah punya ancang-ancang gimana caranya menjelaskan mereka mengenai materi yang akan saya jelaskan. Gitu. Jadi kayak semisal anak-anak butuh ini, sekiranya saya sudah tahu gimana caranya nanti kedepannya saya bisa menyampaikan ke mereka. Gitu. Mungkin dari Bu Nurul sendiri mungkin apa manfaat dari kegiatan ini selain tadi persiapan pembelajaran? Mengenai pembelajaran yang saya dapatkan untuk saat ini ya itu tadi untuk berikutnya saya jadi tahu kayak yang dari Pak Ilham sampaikan tadi, jadi masukan untuk saya, jadi kedepannya bakal menjadi yang lebih baik lagi untuk mengajarkan anak-anak. Oh tidak, nanti dapat dari Bu Nurul sendiri, saya hanya memancing saja. Ya itu. Gitu. Oke, tadi Bu Nurul juga intinya gini Bu Nurul tadi kan menyampaikan ya kesimpulan atau kemudian manfaat tersebut. Berarti sebelumnya itu Bu Nurul ketika mengajar belum ada persiapan gitu ya biasanya kalau sebelumnya gitu. Kalau persiapan sudah ada perangkat sama materi, cuman kalau untuk anak kelas 10 ini kan masih baru, jadi yang belum ada persiapan mungkin mereka belum ada persiapan untuk pelajarannya, jadi lebih disiapkan lagi untuk kedepannya kayak gimana gitu. Ya, terima kasih Bu Nurul ya. Semoga kegiatan observasi ini nantinya bisa berdampak positif dan membawa manfaat bagi kegiatan belajar yang Bu Nurul sampaikan. Kita ketemu besok ya Bu Nurul dalam observasi kelas. Ya. Ini Bu Nurul siap ya nantinya ya? Ya pasti harus siap. Ya, siap. Demikianlah kegiatan coaching pra observasi supervisi akademik dengan rekan saya Bu Nurul Komaria. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya saya akan memulai doa untuk memulai pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ada yang ingat nggak kemarin kita belajar apa? Ya. Tracing. Selain itu? Mari kita belajar perspektif. Perspektif. Oke, selain itu ada lagi? Betul? Belajar desain karakter. Desain karakter. Oke, secara manual. Ya. Untuk yang namanya Adinda maksud nggak ya? Oke. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu tracing dan apa itu Adobe Photoshop. Jadi
Oke, dari sini ada yang tahu nggak tracing itu apa? Yang tahu nggak? Eka? Tracing itu kayak menjiplak. Menjiplak gambar terus Jiplak gambar tetapi ada perbedaan. menjiplak ada perbedaan. Selain itu ada apa lagi? Ada lagi? Oke, saya jawab dan saya jelaskan. Tracing itu berasal dari kata trace yang berarti menjiplak, yang benar menjiplak gambar. Di mana di situ ada contoh yang akan kalian jiplak gambarnya sesuai dengan contoh. Jadi nggak jauh beda sama gambar asli. Terus ada yang tahu Photoshop itu apa? Yang tahu angkat tangan, Photoshop itu apa? Photoshop itu software untuk menggambar. Software untuk menggambar. Oke, selain itu ada lagi? Apalah? Software mengedit gambar. Software mengedit gambar. Ada lagi? Apa? Ya, jadi Adobe Photoshop itu software untuk menggambar, bagus. Terus untuk mengedit foto dan memberikan efek pada foto. Di sini kita memanfaatkan Adobe Photoshop untuk menggambar atau men-tracing gambar. Kita menggunakan Wacom yang ada di depan kalian. Sebelumnya nanti bisa kalian buka Adobe Photoshop-nya dan gambar untuk tracingnya. Nah, bisa dibuka itu tadi. Tujuan kita belajar Adobe Photoshop dan tracing pada hari ini, yang pertama agar kalian bisa tahu gimana caranya menggambar pakai Adobe Photoshop. Yang kedua, agar kalian bisa tahu caranya menggambar menggunakan Wacom. Nah, nanti akan saya ajarkan gimana caranya dan gimana bentuknya Adobe Photoshop itu tadi dan berasnya, biar kalian tahu dan biar kalian bisa membuat karya dari Adobe Photoshop tadi, dari tracing sampai jadi JPEG atau membuat project. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke materi. Saya lanjut ke materi, buka Photoshop-nya. Nah, silakan dibuka di Photoshop. Nah, di Photoshop ini di awal ada yang namanya file di atas, paling atas ini. Kalian klik new atau membuat lembaran baru. Diklik, lalu pilih ukuran A4 kalau ada. Kalau nggak ada, kalian pilih default aja. Atau ini custom. Sudah sampai sini? Saya kasih contoh tracing. Yang pertama dari gambar di transparankan, lalu di layer dan klik brush. Sampai sini ada yang bingung cara masukin gambar?
pakai gambar bunga, semua disamakan. Untuk style itu kembali ke kalian masing-masing, dan untuk warna juga kembali ke kalian masing-masing, terserah pakai warna apa. Ada yang sudah jadi? Dari sini ada yang ditanyain enggak? Mungkin ada yang masih bingung. Kalau pengen klik brush, bisa kalian pakai shortcut B. Kalau pengen menghapus brush, bisa pakai shortcut E. Kalau pengen ganti warna, bisa pakai shortcut I. Ada yang masih kesulitan pakai Wacom enggak? Maksudnya kayak belum terbiasa atau gimana? Kalau ada yang belum terbiasa, bisa dibiasain dulu kayak gambar coret-coretan. Jadi di luar frame ini, nah sisa ini kamu bikin new layer, bikin layer. Nah ini di hide dulu. Coba kamu gambar bunga tanpa ada gambar contoh. Nah, dibiasain gambar bunga. Nah, dibiasain. Terus setelah itu nanti buka gambarnya lagi. Jadi biar terbiasa, lemesin tangan dulu. Tapi ada yang sudah selesai? Oke, saya sudah bagus. Ada yang bingung nggak?
kalau pengen menghapus tanpa penghapus atau buat back bisa Ctrl R. Terus kalau pengen yang kedua kali 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ditambahin ALT. Jadi Ctrl ALT sama R. Kalau misal kelewatan buat redo. Nah, Ctrl ALT. Kalau sudah selesai bisa disimpan di server masing-masing di kelas 10. Di data Z kelas 10 taruh di luar aja, ditambahin nama kalian lengkap. Jangan lupa disimpan untuk JPEG. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oke, sekarang bisa disimpan. Ini sudah selesai. Untuk jadi ada yang sudah selesai lagi? Ada yang sudah selesai lagi? Sudah. Z. Jadi kan plus Z. Kontrol plus. Oke, anak-anak dari sini ada yang sudah selesai atau belum karyanya? Oke, Vida bisa maju ke depan untuk menampilkan hasilnya dan presentasi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Turafida dari kelas 10 animasi. Di sini saya tracing akuarium ini di Photoshop. Ada kritik dan saran. Wah, kabarnya bagus. Lenanya juga rapi. Kasih. Ya, sama. Selain itu ada lagi nggak? Oke, dari hasilnya Vida udah bagus, udah rapi, dan tracingnya juga udah sesuai dengan hasil, sesuai dengan gambar di awal tadi, jadi bisa dibilang udah berhasil. Bisa tepuk tangan. Oke, yang kedua ada lagi. Angkat tangan buat maju ke depan. Oke, amalnya bisa dipresentasikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Ramadhani dari 10 animasi. Saya akan tentang tracing saya. Saya mainannya fokus-fokus karena saya masih belum terbiasa sama lagu ini, dan saya
mana saya lebih cocok untuk warna biru. Ada yang bisa ditanyain? Pakai brush apa tuh kira-kira? Pakai brush sharp brush di setting brush di Adobe Photoshop. Oke, Photoshop. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah? Oke, dari Amalia juga sudah bagus. Tracingnya juga sudah bagus sesuai dengan contoh yang saya sampaikan tadi, yang saya kasih juga sudah bagus. Oke, bisa buat Amalia. Oke, dari sini ada yang mau sharing-sharing dulu enggak mengenai materi kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mau sharing sesuatu? Bisa angkat tangan. Ada yang ditanyain enggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, akan saya beri kesimpulan mengenai materi kita hari ini. Kesimpulan kita materi pada hari ini, kita mempelajari soal tracing dan Adobe Photoshop, di mana tracing adalah cara kita membuat gambar menggunakan trace atau menjiplak dari gambar yang asli dan disesuaikan. Dan Adobe Photoshop adalah software untuk membuat suatu karya dalam bentuk foto, gambar, atau memberi efek. Nah, untuk pembelajaran kalian di sini tujuannya agar kalian bisa terbiasa dalam pembuatan gambar di Adobe Photoshop dan Wacom. Kedepannya, yang saya harapkan dan agar kalian bisa untuk menerapkan hal ini dalam pembuatan entah itu komik, entah itu ilustrasi, entah itu cover buku dan lain sebagainya. Karena kalian sudah terbiasa dalam menggambar menggunakan Wacom di Adobe Photoshop. Selain itu, Adobe Photoshop juga bisa dibuat untuk mendesain. Nah, ketika kalian sudah bikin cover misal, di situ kalian bisa menerapkan membuat selanjutnya halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk ilustrasi berikutnya. Jadi kalian sudah terbiasa dalam pembuatan tracing, bisa dilanjutkan untuk membuat ilustrasi seperti yang saya sebutkan tadi. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya harap next time kalian bisa menerapkan tracing ini di materi berikutnya. Sebelumnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana, calon guru penggerak angkatan ke-7 kelas 120 dari Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di SMK plus NU Sidoarjo. Hari ini saya akan melakukan sesi coaching pasca observasi supervisi akademik dengan rekan sahabat saya Ibu Nurul Komaria. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik dan sehat. Iya, kapan hari kan kita sudah coaching observasi, kemudian observasi itu. Hari ini kita ingin coaching lagi untuk melihat dan untuk mengingatkan gimana sih perasaan-perasaan dulu, atau mungkin akan lain sampai ke waktu setelah melakukan observasi. Ya, Bu Nurul, gimana perasaannya ketika saya melakukan observasi dan ketika melakukan proses belajaran kemarin itu? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Ilham yang sudah melakukan observasi kapan hari. Ya, jadi untuk perasaan ketika observasi saya senang sekali karena sangat berbeda dengan yang sebelumnya, karena kemarin kan ditemuin oleh Pak Ilham, jadi kesannya sangat berbeda karena anak-anak juga terlihat sangat semangat dan saya juga sudah menyampaikan tujuan dan alhamdulillah beberapa tujuan sudah tercapai. Oh ya, enggak.
kayaknya Bu Nurul sendiri kayaknya di kemarin yang saya lihat sangat semangat sekali ya ketika mengajar sehingga anak juga antusias. Justru saya yang merasa sangat senang ya ketika saya waktu dulu saya terbawa masuk ikut belajarnya Bu Nurul, saya di siswa saya ikuti. Terus kemudian gini Bu Nurul, adakah Bu Nurul mungkin apa yang sudah Bu sampaikan waktu pra-observasi, apa yang Ibu Nurul harapkan itu sudah tercapai nggak ketika pembelajaran kemarin? Kalau di awal saya kan inginnya anak-anak bisa menggambar tracing, tapi ya seperti itu, tidak semua anak bisa mengikuti karena memang keterbatasan skill juga. Karena yang namanya menggambar itu sudah bawaan dari lahir, istilah kayak gitu. Jadi untuk kemarin sebagian besar mereka bisa mengikuti, cuman ada 1 atau 2 siswa saja yang tidak bisa mengikuti. Tapi secara garis besar apa yang Ibu harapkan itu tercapai gitu ya untuk pembelajaran kemarin? Iya, alhamdulillah tercapai. Terus kira-kira tadi ya selain itu ya mungkin ada kendala-kendala lain dalam proses kemarin waktu Ibu melaksanakan pembelajaran? Yang pasti ada kendala di bagian pengenalan software. Satu pengusuran. Ya. Jelasan kira-kira apa itu kendalanya? Mungkin. Karena gini, di sebelumnya itu kan saya sudah materi mengenai manual, gambar manual. Karena kemarin kita baru masuk ke digital dan masuk ke Adobe Photoshop, jadi kita mulai pembiasaan terlebih dahulu, pengenalan dulu, terus anak-anak membiasakan diri gimana cara gambar di Photoshop. Dan sebelumnya kan juga perlu dikenalkan Photoshop itu apa, tracing itu apa gitu. Jadi di sini ya terutama yang siswa belum pernah menggambar itu dia merasa kesulitan di bagian menggambar manual, menggambar digital gitu. Jadi perlu dikasih beberapa waktu dulu untuk pelemasan tangan. Saya lihat kemarin waktu Ibu mengajar anak-anak suruh maju ya, itu tujuan kapan Ibu suruh maju kemudian suruh itu dasar gambarnya itu? Ya jadi kemarin majunya itu ketika ada 1 atau 2 siswa yang sudah selesai. Jadi niatnya untuk memotivasi teman-teman yang belum atau yang pengen tahu hasil tracing itu kayak gimana sih gitu. Kan sebenarnya tracing itu memang untuk menggambar dari gambar yang asli terus ditiru. Lah yang kemarin yang maju itu siswa yang gambarnya bagus dan memang untuk memotivasi teman-teman seperti itu. Menurut Ibu ketika siswa maju itu kira-kira hal apa yang bisa dikembangkan dari siswa tersebut? Ketika Ibu jadi nyuruh maju gitu terhadap siswa yang maju tadi. Ya jadi untuk yang siswa maju, keinginan saya sih yang dikembangkan itu tadi dari skillnya siswa. Saya harap dia kedepannya bisa membuat project atau gambar-gambar yang lebih bagus lagi. Terus kalau untuk di pelajaran kedepannya mereka bisa menjadi istilah kayak mentor-mentor buat teman-teman gitu. Kalau kedepannya gitu. Wah, luar biasa ini. Terus Ibu gini, saya kemarin juga melihatkan Ibu menggunakan model belajar yang project base ya. Kira-kira bagaimana keefektifan dari model pelajaran yang sudah Ibu gunakan waktu pembelajaran kemarin? Kan juga ada uji kita catat itu ya dari sini tadi. Untuk praktek dan komputer ya kalau nggak salah seperti itu. Ya bagaimana keefektifannya? Ya untuk project based learning itu tadi juga sangat efektif buat anak-anak, terutama di jurusan animasi karena memang anak-anak itu kita tujuannya buat membuat sebuah project, jadi sangat ya kayak gitu. Jadi ya memang udah sejalan. Terus praktikum di lab terus berusaha efektif? Ya sangat efektif daripada sekedar teori-teori gitu? Ya karena memang kan kita juga SMK Pak, jadi kalau SMK juga ada teori, ada prakteknya juga dan ada hasil akhir seperti project gitu. Jadi memang karena kita juga ada fasilitas, jadi bisa dimanfaatkan fasilitasnya. Kalau persentasenya antara praktikum dengan teori besar mana? Praktek ya? Ya. Jadi anak lebih sering di lab gitu ya? Iya, 70%. Ya. Terus kemudian gini Bu, kira-kira dari hasil Ibu kemarin melakukan pembelajaran, sebelumnya sudah melakukan observasi dengan merencanakan terlebih dahulu, menentukan apa yang disiapkan, kemudian apa yang perlu disampaikan ke anak-anak. Kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan kembali untuk Ibu sendiri? Melihat ketika Ibu kemarin mengajar. Kalau yang ingin saya kembangkan untuk diri Ibu sendiri bagaimana? Ya kalau ingin dikembangkan dari anak-anak sendiri yang kemarin khususnya yang tertinggal itu,
saya pengen kasih beberapa waktu kayak di luar jam mengajar atau apa untuk mengajari mereka lebih intens lagi. Kayak memberikan jam tambahan gitu. Iya. Kalau untuk ibu sendiri gimana? Apa yang ingin ibu kembangkan dalam diri ibu sendiri ketika ibu sudah melakukan pembelajaran? Ibu ingin meningkatkan kemampuan skill atau ingin menggunakan metode belajar yang lain, atau bagaimana? Ya itu tadi untuk meningkatkan skill. Skill. Jadi untuk menjelaskan ke anak-anak kan kita juga perlu di-upgrade skillnya. Oh, Jadi, berarti upgrade skill ilmunya iya, ketika iya. pada gitu. Ya, ke anak-anak juga kita perlu upgrade dulu. Kedua satu ya upgrade ilmu ya, Ya. skill, reskilling dan upskilling gitu ya. Itu mungkin ada lagi mungkin dari segi metode atau model-model pembelajaran yang lain mungkin, atau mungkin ingin dikasih model yang lain seperti siswa harus observasi kemana gitu atau Ya. ketika kemana Sepertinya bakal ada juga sih Pak. gitu. Mm-mm. Itu nanti fokusnya nanti itu siswa membuat buku sendiri gitu ya Bu ya untuk mempelajari ibu ini Membuat project ya. ya. Mm-mm. Itu kira-kira apa yang dibutuhkan siswa selain skill itu? Kalau karena saya pelajaran animasi 2 dimensi, jadi mereka ya harus bisa manual, gambar manual, terus gambar digital juga. Terus kalau bisa mereka juga bisa caranya untuk memanfaatkan dari skill itu tadi yang menghasilkan sebuah apa kayak pundi-pundi gitu. Jual-jual gitu. Iya. Selain skill ya, kira-kira apa yang perlu diasah dari anak-anak itu tadi? Yang kemudian nanti saya masukkan dalam rencana dan lanjut ibu. Kalau selain skill ya pengetahuan itu aja sih Pak. Atau mungkin ide itu gimana? Kira-kira gimana? Ya pasti, karena kita juga jurusan kesenian juga. Sudah seni. Iya. Sehingga juga ibu itu langkah itu gimana? Yang pasti ngasih anak-anak buat masukan juga ketika nanti misal kalau ingin bikin project kita juga bakal ngasih ke depannya kita harus gimana ngasih ide juga terus kita bikin sebuah tim. Dengan kelompok gitu, Iya, kelompok sesuai dengan tujuannya. Iya. Terus Bu ini yang terakhir ya, bagaimana perasaan ibu ketika dulu ya awalnya mengajar, kemudian saat ini mengajar kemarin sudah persiapkan, apakah itu beda? Bedanya apa kalau merasakan beda? Sebelumnya dengan yang saat kemarin ibu melakukan pembelajaran, sebelum ibu saya lakukan praobservasi ya, dengan yang sudah ibu lakukan praobservasi. Kalau sebelum dan sesudah ya ada pembeda antara sebelum dan sesudah. Seperti contohnya gini, kalau sebelum itu ketika saya mengajar ya mengajarnya tidak runtut seperti opening dan lain-lain itu tidak runtut. Tapi setelah diobservasi jadi saya harus mempelajari terlebih dahulu gimana cara mengajar anak-anak yang baik dan benar. Sebenarnya harus kayak gimana gitu. Terus saya juga bisa memotivasi anak-anak di awal dan menyimpulkan pembelajaran di akhir. Itu jadi sudah terbiasa, sudah ada perubahan. Ya. Jadi menurut ibu dari segi belajar ibu ada peningkatan gitu ya? Iya, Dari iya. peningkatan juga. Dari segi anak-anak juga antusiasnya gimana kira-kira antusiasnya? Anak-anak jelas lebih antusias. Lebih antusias. Ketika sudah di itu tadi. Tadi observasi. Iya. Mungkin dari demikianlah hasil coaching pasca observasi saya dengan rekan sejawat saya Ibu Nurul Komaria untuk mata pelajaran 2 dimensi dengan topik pembelajaran menggambar tracing. Semoga apa yang sudah kami lakukan bisa membawa nilai positif sekaligus bisa berbagi praktek baik untuk rekan sama guru, terutama guru-guru di Indonesia. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.